Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA 1 Serandaan, kemudian rekan-rekan siswa, anak-anakku yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka dalam ruangan ini, tentunya masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kita masih belajar di rumah, namun tidak menyurutkan untuk aktivitas kita untuk belajar. Sebelum mengawali kegiatan ataupun penyampaian materi dari Koramil 17 Serandaan, tentunya kita ucapkan salam sehat selalu dimanapun rekan-rekan siswa berada. Di suasana ini tentunya suasana yang beda daripada sekolah-sekolah yang terdahulu. Namun saya yakin suasana yang demikian tentunya menjadikan motivasi kita untuk belajar terus giat berlatih maupun tetap melaksanakan belajar dengan baik. Sebelumnya mari saya perkenalkan dulu, nama saya Sersan 1 Sujianto. Jabatan saya sehari-hari selaku Babinsa Desa Trimurti. Kemudian untuk satuan saya Kodim 0729 Bantul. Kemudian untuk aktivitas kerja seharinya saya di Koramil 17 Serandaan. Tentunya yang kesetiap harinya saya selalu di tengah-tengah masyarakat Desa Trimurti secara umum, secara luas, tentunya seluruh wilayah Kecamatan Serandaan ini. Saya bangga, saya senang dengan rekan-rekan siswa saya yang baru. Saya yakin dengan wajah baru, semangat baru, motivasi belajar yang baru, tentunya ke depan akan lebih baik dalam menyongsong perkembangan zaman saat ini. Saat ini rekan-rekan siswa masih dalam suasana ataupun mengikuti kegiatan masa orientasi siswa. Apa itu MOS atau masa orientasi siswa? Tentunya sebagai bekal rekan-rekan siswa untuk mengenal sekolahmu, sekolah SMA 1 Serandaan ini yang kalian cintai dan kalian banggakan kelak. Jadikan ini tempatmu untuk menimba ilmu, untuk menentukan masa depanmu yang lebih baik ke depannya. Masa orientasi ini tidak berlaku hanya pada rekan-rekan siswa saja. Saya selaku prajurit TNI Tentara Nasional Indonesia, dimanapun kami bertugas, dimanapun kami melaksanakan tugas operasi, tentunya mengenal masa orientasi. Tujuan orientasi mengenal lebih jauh tentang lingkungan yang ada di sekitar sekolahan ini, yang ada di kanan kiri kalian. Sehingga setelah mengenal, memahami, tentu ini akan menjadi modal dasar kalian, menjadi modal dasar para siswa untuk selalu berinteraksi dengan lingkunganmu, dengan lingkungan sekolah, dengan instansi yang lain yang ada di lingkup Serandaan ini. Tidak lupa dengan Koramil, dengan Polsek, dengan kecamatan. Kecamatan Serandaan ini relatif sedikit jumlah desanya, hanya 2 desa, yaitu terdiri dari Trimurti dan Poncosari. Namun demikian,
jumlah penduduk yang ada di wilayah Serandahan ini tidak kalah dengan jumlah penduduk yang ada di kecamatan lain. Sehingga apa yang terjadi di wilayah Serandahan ini tentunya tidak akan jauh berbeda dengan ada di wilayah-wilayah lain. Di sini sekolahanmu terletak di antara berdekatan dengan sungai, kemudian di selatan dari sekolahan ini ada laut, sehingga ini menjadikan letak-letak ini menjadikan strategis bagi masyarakat sekitar. Sehingga diharapkan setelah adik-adik ini mengetahui dengan kondisi lingkungan yang ada, ini akan menjadi wacana adik-adik semuanya untuk meningkatkan belajarnya. Saya yakin sekolahan ini sangat tenang, nyaman, jauh dari kebisingan, sehingga rekan-rekan siswa bisa belajar dengan nyaman. Saya lanjutkan adik-adik semuanya yang kami banggakan. Lepas dari penyampaian awal saya tadi sebagai pembuka pertemuan pada siang hari ini ataupun hari ini, saya akan membawakan sedikit materi apa yang bisa saya lakukan ataupun yang bisa saya mengerti. Tadi sudah saya sampaikan nama saya, itu ada di slide ini, Sujianto, Sarsan 1, saya masuk tentara tahun 1997. Kemudian saya sama dengan rekan-rekan TNI yang lain juga pernah merasakan tugas operasi tempur maupun non-tempur. Operasi pertama saya lakukan pada tahun 1999, pengamanan wilayah rawan Maluku atau tepatnya di wilayah Ambon. Kemudian di tahun 2000 saya kembali melaksanakan tugas di wilayah Ambon juga. Kemudian 2002 saya melaksanakan tugas kembali. Di situ adalah tugas operasi tempur di wilayah Aceh. Itu penumpasan gerakan separatis GAM waktu itu. Kemudian di tahun 2007 saya terakhir melaksanakan tugas yaitu di Maluku Utara, pengamanan konflik horizontal. Baik, rekan-rekan siswa, tadi adalah pembuka saja. Kemudian kita mengenal sedikit dasar kedisiplinan. Apa itu disiplin? Disiplin adalah sesuatu atau kegiatan yang kita lakukan secara sadar diri atau dengan keinginan tanpa ada paksaan dari orang lain ataupun paksaan dari instansi-instansi lain. Kemudian kenapa kita diatur dengan aturan? Sama dengan sekolahan ini, ketika adik-adik masuk sekolahan ini sebagai siswa baru, tentu akan disampaikan berbagai macam aturan. Kemudian tata tertib itu hanya sebagai alat untuk mendisiplinkan para siswa saja. Selebihnya disiplin itu adalah munculnya dari hati kita, dari kesadaran hati kita untuk menaati sebuah aturan ataupun tata tertib yang ada di sekolah ini. Adik-adik belajar, setelah belajar dengan baik, dengan rajin, tertib dalam melaksanakan tugas dari hatimu, dari keinginanmu secara baik, itu adalah merupakan wujud dari kedisiplinan. Tanpa dioprak-oprak, tanpa dioyak-oyak sama bapak ibu guru, orang tuamu,
Ini sudah secara otomatis rekan-rekan siswa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab para siswa. Kalau kita sudah disiplin, tentu kita sudah nyaman dalam melaksanakan kegiatan, nyaman dalam menaati aturan-aturan yang ada di sekolah. Kalau yang masih sulit untuk menerapkan kedisiplinan dari diri sendiri, dari sekaranglah kalian bangun. Kalian siswa baru, tunjukkan motivasimu. Kemudian kalian bangga dengan sekolahan ini, besarkan nama sekolahan ini. Dengan torehkan prestasi-prestasi yang baik. Jangan lagi kau buat sekolahan ini, kau torehkan tinta yang tidak baik, mengikuti kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan-aturan yang ada di sekolahan ini. Saya selaku Babinsa Desa Trimurti tidak menghendaki terjadi permasalahan yang ada di sekolahan ini. Kenapa? Karena sekolahan ini merupakan tanggung jawab saya, pembinaan sehingga saya tidak menghendaki terjadi permasalahan yang ada di sekolahan ini. Itu juga akan menjadi tanggung jawab saya untuk mengetahui, untuk melaporkan, kemudian untuk membuat laporan saya ke komando atas. Kalian masuk sekolah ini tentunya dengan keinginan Anda sendiri, dengan kemauan Anda sendiri, tidak ada yang memaksa. Oleh sebab itu, kelak tidak ada kata orang atau bapak ibu gurumu bahwa kamu dipaksa untuk sekolah ini, untuk bersekolah di sini. Ini sudah menjadi keinginanmu. Kalau sudah menjadi keinginanmu, tentu kalian akan berbuat yang terbaik untuk sekolah ini. Saya dari depan tadi menyampaikan apa yang ada di sekolahan ini, kamu nikmati, kamu rawat, kamu kembangkan menjadi yang lebih baik lagi. Kalau bentuk fisiknya sekolahan ini sudah bagus seperti ini, sudah nyaman dengan lingkungan, ya pertahankan. Saya tidak ingin mendengar kelak ada rekan-rekan siswa baru ini menjadi satu kelompok atau geng yang membentuk sehingga mencemarkan nama baik sekolahan ini. Saya tidak ingin. Sedikit apapun yang kalian lakukan pasti akan diketahui oleh Babinsa maupun Babin Kalpimas yang ada. Saya berulang kali masuk ke sekolahan-sekolahan yang ada di wilayah Serandaan ini, baik SMP, kemudian SMA. Tujuannya adalah memberikan pengertian kepada adik-adikku semuanya, jangan sampai berbuat yang akan merugikan dirimu sendiri maupun sekolahan. Saya lanjut ke materi. Disiplin dalam kehidupan pribadi mempunyai sifat yang teguh dalam memegang prinsip, antara lain tekun dalam usaha, pantang mundur dalam kebenaran, rela berkorban, jauh dari sifat putus asa. Nah, ini yang saya inginkan dari adik-adik mulai kelas yang baru ini, kemudian teman yang baru, suasana yang baru ini, jadikan menjadi suatu usaha untuk tekun dalam melaksanakan kegiatan belajar. Tidak boleh menyerah, apapun tantangannya, apapun yang terjadi kepada kalian, ketika kalian tidak menemukan rasa nyaman, baik yang dilakukan oleh siswa sendiri maupun rekanmu, kamu tidak boleh menyerah. Terus berusaha, dekati dan rangkul dia
agar dia tidak akan mengganggumu ataupun dia tidak akan mencomokmu. Itu. Rela berkorban. Saat ini dibutuhkan kerelaan Anda untuk mengorbankan semangatmu agar kelak akan menjadi siswa-siswi yang berprestasi di sekolah ini. Dan tidak putus asa dalam mengejar sebuah cita-cita. Terus dan terus berusaha. Disiplin dalam penggunaan waktu karena sadar bahwa waktu yang sudah berlalu tidak mungkin dapat kembali lagi. Hari yang sudah lewat tidak akan datang lagi. Demikian pentingnya waktu sehingga bagaimana bangsa di dunia mempunyai ungkapan yang menyatakan penghargaan terhadap waktu seperti waktu adalah uang. Ini waktu itu adalah menentukan. Sama dengan saya ketika operasi di medan tempur, waktu adalah menentukan buat saya keberhasilan saya. Waktu bisa menghancurkan saya kalau saya tidak tepat waktu. Sama dengan rekan-rekan siswa. Dari bangun tidur sudah Anda manajemen sendiri, sudah atur sendiri. Kalian sudah dewasa. Kalian tidak perlu banyak lagi bimbingan dari orang tuamu, mengatur dari bangun pagi hingga melaksanakan aktivitas belajar di sekolah. Kapan saya bangun? Kapan saya harus mandi? Kapan saya harus sarapan? Kapan saya harus berangkat? Kalian yang sudah bisa mengatur. Sehingga ketika kita sudah bisa mengatur waktu, tentunya semuanya akan berjalan seiring. Kalian tidak akan merasa dioyak-oyak. Waktunya di sekolah mungkin sebelum jam 7, Anda sudah sampai di sekolah itu. Rekan-rekan siswa yang kami banggakan, tadi sudah panjang lebar saya sampaikan tentang kedisiplinan dalam melaksanakan aktivitas belajar. Dari situ ada beberapa poin yang mesti kita pedomani sebagai pedoman kita keseharian maupun saat kita melaksanakan aktivitas sebagai siswa. Yang pertama, patuhi pada etika sosial masyarakat setempat. Kan jelas tadi MOS tujuannya kan untuk mengenal, salah satunya adalah lingkungan. Kemudian sosialnya masyarakat sekitar itu bagaimana? Salah satunya adalah untuk mengenal sekitar sekolah ini. Kalau sudah mengenal dengan sekitar sekolah ini, harapan kita tentunya kalau keluar dari sekolah ini ya kamu taati etika yang ada di lingkungan masyarakat sini. Kemudian yang kedua, menolak setiap ajakan untuk melanggar hukum. Nah ini jelas. Siapapun yang mengajak atau membujuk rayu melanggar hukum ataupun melanggar tata aturan yang ada di sekolah ini, itu kamu harus bersisi kukuh tidak mengikuti. Kemudian yang ketiga, mengembalikan diri terhadap perbuatan mengembalikan diri terhadap perbuatan tercela. Nah, setelah ada perbuatan yang tidak baik, kita berusaha untuk kembali memperbaiki apa yang kita lakukan ini, bahwa ini salah dan saya tidak akan mengulangi lagi. Kemudian yang poin keempat, hemat dalam menggunakan uang dan barang. Sama adik-adik siswa tentunya dari sekolah dibekali orang tuamu, uang saku, mungkin barang yang meliputi anak dari rumah menggunakan motor, salah satunya, nah itu. Kamu gunakan dengan baik, kamu rawat, kamu pelihara, sehingga ini tidak akan merugikan dirimu sendiri.
Kemudian yang poin kelima, menyelesaikan tugas tepat pada waktu. Ini tidak usah kami kasih tahu, tentunya sudah, karena sudah SMA ini, sudah SMA tentunya pola pikirnya sudah lain lagi ketika masih di SMP. Yang keenam, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedelapan, dapat menyimpan rahasia. Di sekolah ini tentunya pasti ada rahasia-rahasia yang disimpan. Artinya sesuatu yang buruk di sekolahan ini agar tidak keluar atau tidak dimengerti oleh masyarakat luas. Nah, ini akan menjadi rahasia sekolahan ini sehingga siswa harus berusaha menjaganya. Apa senang ketika ada perbuatan yang jelek di sekolahan ini terus masyarakat luas tahu? Kan tidak senang. Pasti ini cenderung untuk ditutup. Dari beberapa tadi poin ini menjadikan kesimpulan, silahkan rekan-rekan siswa renungkan apa yang sedikit saya sampaikan, dan saya terus mengajak para siswa jangan sampai takut ataupun tidak mau bergaul ataupun tidak mau berkomunikasi dengan Pak Tentara. Jangan demikian. Saya adalah mitranya adik-adik semuanya. Saya berada di lingkungan ini karena ada adik-adik semuanya. Interaksi imbal balik kepada rekan siswa nanti ketika sudah mungkin pulang dari sekolahan ini, silahkan mampir ke Koramil. Koramil ini milik semua kalangan masyarakat. Kenali Koramil ada di mana, kemudian Polsek ada di mana. Ini akan menjadikan mitra adik-adik semuanya dalam kegiatan apapun yang kalian lakukan di sekolah. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya banyak khilaf dan salah, saya mohon maaf. Kemudian nanti ketika ada tugas dari Bapak Ibu Guru tentang apa yang saya sampaikan ini, nanti silahkan dicatat, kemudian dikumpulkan pada waktunya. Kalau perlu, Koramil juga dikasih setelah bisa masuk sekolah atau bisa mengumpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.